Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul.
Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim wa ballaga rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiada kata yang paling indah dan pantas kita ucapkan pada hari ini hanya dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian, sehingga di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita dapat hadir bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat yang beragama, khususnya umat Islam, tentunya kita senantiasa menjalankan yang namanya ibadah. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salah satu bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian. Dalam melaksanakan ibadah, amal ibadah, terkadang kalau kita melakukan suatu amal ibadah, biasa natarima puang Allah Ta'ala, dan terkadang juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam ada beberapa sebab sehingga amal ibadah seseorang itu ditolak oleh Allah. Di dalam ajaran di dalam Islam itu, engkau pas sabareng moto dipigau amal madeceng amal ibadah tetap ditolak oleh Allah. Kira-kira apa sebabnya yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah? Antara lain, penyebab amal ibadah seseorang itu ditolak, yang pertama, karena kita selalu meringan-ringankan ibadah. Artinya apa? Kita senantiasa menunda-nunda salat, meringan-ringankan ibadah, menunda salat disebabkan karena urusan dunia, menganggap enteng salat, menganggap remeh salat. Dia namanya mak guru. Dan kalau mereka melakukan ibadah salat, terkadang mereka melakukan ibadah salat, dia tidak memperhatikan rukun dan syarat sahnya salat. Dari kumas sempaja ke engkar rukun sempajanya dipikaui mendesak ditolak. Nah, itu ada syarat sahnya tidak ditunaikan, itu berarti salat kita ditolak. Itu. Kemudian yang kedua, dalam Islam dikatakan penyebab amal ibadah manusia itu ditolak disebabkan karena ketika mereka melakukan suatu amal ibadah, mempegawi senge ibadah, mereka tidak ikhlas dalam melakukan ibadah. Niatnya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah. Iya, kadang kita biasa timbul dalam diri kita dari kupega ke anu makanja amal ibadah, mesti kita dibarengi dengan keikhlasan.
Sebagaimana ayat yang saya bacakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran secara hak, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Tunaikanlah hak keikhlasanmu, mengikhlaskan keikhlasanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita ingin melaksanakan suatu amal ibadah mesti ikhlas. Dalam suatu hadis dikatakan, innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum wa la yansuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat amal dan perbuatanmu, hati dan perbuatanmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan amal seseorang, amal ibadah seseorang itu ditolak, disebabkan karena terlalu banyak memakan dari hasil yang haram. Kalau kita memakan hasil dari hasil yang haram, itu bisa menjadi daging dalam tubuh kita. Bagaimana amal ibadah kita mau diterima oleh Allah? Nariko may galak deui anu haran dianre. Pakaian yang kita pakai bersumber dari hasil yang haram. Iya, makanan yang kita makan bersumber dari hasil yang haram. Iya. Iya, contoh misalnya di sekitar kita ini kan mandasai pak balu-balu mana. Meskipun jualan kita itu bersumber makasing halal jualan kita, tapi terkadang kita lupa, kita berdagang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mak balu-balu ki, mak beli-beli ki, mak metere ki, dikurangi metere tak. Biar halal jualan kita, tapi cara kita dalam berdagang itu tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam, yang menyebabkan hasil daripada jualan kita itu kita dapatkan dari hasil yang haram. Meskipun kita tahu cara bagaimana membedakan dan bagaimana mencari harta dengan cara yang halal, semuanya kita tahu. Bagaimana cara mencari harta dengan cara yang haram di Semanang, tapi terkadang kita lupa dan tidak diberikan iman oleh Allah. Nasabah imak kuai tepuk pa iman yang bisa membawa kita kalau kita bergan bisa jujur tepuk mana pat. Kemudian yang ketiga, penyebab amal ibadah seseorang itu tertolak disebabkan karena kita durhaka kepada kedua orang tua. Jadi salah satu amal ibadah itu tertolak dari koma durhaka kita dijuai pada jadiatta. Iya, kita menyakiti, kita dipelihara, dibesarkan, sisana malupu mewah-mewah. Iya, mak bicara yolona atau matuanna lebih besar suaranya dibanding orang tuanya. Dia tatap istri, dia tatap ibunya, dia tatap orang tuanya dengan penuh kesal, dia tatap ibunya dengan penuh kebencian. Kalau Anda menatap ibumu dengan penuh kesal, penuh dengan kebencian, itulah yang menyebabkan amal ibadahmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Natullai wa Allah ta'ala nariko padoraka ko diduai pajajiam. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan amal ibadah seseorang itu ditolak karena kita selalu menggibah, menceritakan kejelekan sesama kita sendiri, meskipun tidak seperti itu. Orang yang senantiasa menceritakan kejelekan orang, sesungguhnya mereka memakan daging mereka, saudaranya sendiri, nanre dagingna. Jadi aja nanti masalah nasa guruta, jangan Anda merasa sedih, merasa tidak nyaman, narik ko ungkat carita ki, sabar ki, kuna carita kita we, nasaba
kapan kita dicerita amal kebaikannya kita ambil di hari kemudian. Jadi kau cerita, jangan kita merasa bosan, cukup kita sabar ceritamu mau pupuk darong lunah pagaw anu madece narik kona puji na cerita rimun ribtawe. Akhirnya di hari kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasabah dalam mana yang apalana tahu ceritai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu war rasul. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ikhwan rahimakumullah. Ittaqullaha wa'al khairat wa jantanibus sayyi'at. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli malaikatal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ja'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.